Hai Chillers, welcome back to Cineverse. Balik lagi sama gue, Dea. Chillers sudah tahu kan kalau film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang kemarin menang penghargaan tertinggi di Locarno Film Festival 2021 ini udah tayang di bioskop loh. Film ini diadaptasi dari novelnya Eka Kurniawan tentang Ajo Kawir yang diperanin oleh Martino Lio, jagoan dengan rahasia umum kalau dia mengalami hipotensi. Nah, untuk mempertahankan maskulinitasnya, dia bersedia jadi pemukul dan pembunuh bayaran yang gak takut mati. Dari profesi itulah yang mempertemukan dia dengan Iteng yang diperanin oleh Ladia Sheryl hingga akhirnya mereka jatuh cinta deh. Selain kebutuhan seksual Iteng sebagai istri yang gak bisa dipenuhi oleh Ajo Kawir, kemunculan budi baik yang diperanin Reza Rahadian juga jadi tantangan dalam hubungan mereka. Kompleksitas yang sering hadir di perjalanan hidup penuh absurditas ini diwakilkan oleh masalah hipotensinya Ajo Kawir. Di mana kemaluan Ajo Kawir yang tidak dapat terbangun adalah sebuah alegori dari harapan manusia untuk suatu kehidupan yang tenang dan damai. Sayangnya realita bertentangan dengan konsep harapan itu. Dan film ini berhasil mewakili keadaan para manusia dalam dunia absurditas ketika harapan dan kenyataan selalu bertentangan, tetapi upaya menyelaraskannya berujung dihadapkan pada kegagalan. Ditambah penampilan dua tokoh utama sangat berhasil untuk menyatu dengan karakternya masing-masing sehingga pesan juga tersampaikan dengan baik ke penonton. Adegan perkelahiannya juga tampak sangat nyata melalui koreografi yang bernyawa. Selain itu, adegan dewasanya juga diperlukan untuk memperkuat jalan cerita. Secara keseluruhan, tokoh utama hingga tokoh pendukung di film ini digambarkan sebagai karakter yang kuat, di mana menjadi suatu harmoni yang menyajikan soliditas antar pemain. Visual dengan latar tahun 80 hingga 90-an yang disorot melalui kamera analog juga berhasil membawa nostalgia yang kemudian disempurnakan dengan elemen scoringnya. Selain itu, di film ini ada juga sentilan khas kekuasaan otoriter suatu rezim loh Chillers. Tapi, isu-isu otoriter dari suatu rezim tersebut menjadi sebagai suatu kritik, bukan penghakiman. Ketika penggambaran hal yang terlalu kompleks dibatasi oleh durasi 115 menit, beberapa penonton mungkin mempertanyakan banyak hal. Seperti tokoh yang minim digambarkan latar belakangnya, ataupun alur-alur kilas balik yang terasa muncul secara tiba-tiba. Nah, dari Cineverse, kita kasih nilai 8,4. Film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas bisa dibilang karya anak bangsa terbaik di tahun ini. Jadi, Chillers yang di atas 18 tahun jangan lupa tonton di CGV, XX1, atau Cinepolis ya. Sekian dulu review kali ini, gue Dea pamit undur diri. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe untuk video-video seru lainnya.